teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Oke, kali ini aku akan membahas soal TWK terbaru teman-teman, SKD CPNS 2021. Ini adalah hari ke-6 seleksi SKD CPNS 2021 ya teman-teman. Perbanyak lagi belajarnya teman-teman supaya nanti menjawab soalnya dapat dengan mudah dan menjawab dengan benar. Oke, langsung aja kita lihat soal yang pertama. Penulisan judul karangan yang sesuai dengan PUEBI adalah PUEBI ini adalah panduan umum ejaan bahasa Indonesia ya teman-teman. Kita lihat pilihan jawabannya ada A, B, C, D, dan E. Kalau kita perhatikan kalimatnya sama ya teman-teman, hanya perbedaannya ada di huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi supaya teman-teman mudah dalam menjawab soal seperti ini, teman-teman harus memahami dulu konsep dari PUEBI ini. Oke, ini penjelasannya ya teman-teman. Penulisan judul karangan menurut PUEBI, yang pertama, setiap kata pada judul diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Akan tetapi ada pengecualian. Silahkan lihat poin berikutnya. Nah, kita lihat yang kedua. Gunakan huruf kecil semua pada kata yang sifatnya partikel, yaitu kata penghubung atau konjungsi, kata depan preposisi, dan kata seruan perasaan atau interjeksi. Contohnya pada kata berikut: dari, ke, di, pun, pada, kepada, jika, maka, agar, supaya, sehingga, hingga, terhadap, karena, yang, dan lain-lain. Itu hurufnya huruf kecil ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, gunakan huruf kapital di awal setiap kata ulang yang katanya sama. Contohnya undang-undang, orong-orong, teman-teman. Kemudian yang keempat, gunakan huruf kapital hanya di awal kata pertama pada kata ulang yang berubah bunyi dan juga kata ulang berimbuhan. Contoh kata ulang berubah bunyi: sayur, mayur, lauk, pauk. Contoh kata ulang berimbuhan: terbirit-birit, kejar, mengejar, tergopoh-gopoh, kejar, mengejar, berlari-lari. Nah, seperti itu aturannya untuk penulisan judul karangan menurut PUEBI ya teman-teman. Ini untuk penulisan judul aja, bukan untuk penulisan di dalam paragraf. Itu berbeda lagi aturannya. Oke teman-teman. Jadi kita bisa lihat jawaban yang benar, yaitu kita lihat pilihan yang A, itu semua kata diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, kecuali kata penghubung yaitu yang dan juga kata dan ya teman-teman. Ini berarti benar. Kemudian yang B, kita lihat faktor yang mempengaruhi M. M-nya pada kata mempengaruhi itu kecil, itu jelas salah. Kemudian yang C, faktor yang, Y-nya itu huruf besar. Kan tadi aturannya kalau kata penghubung itu huruf kecil. Kemudian yang D, faktor yang-nya juga besar teman-teman. Ini udah jelas salah. Yang E, faktor yang mempengaruhi proses. Nah, ini prosesnya hurufnya P-nya kecil teman-teman. Ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya soal yang kedua. Konstitusi RIS merupakan salah satu sistem pemerintahan yang pernah dijalankan di Indonesia, yaitu pada tahun 1949 sampai 1950. Di bawah ini yang merupakan kekuasaan presiden pada konstitusi RIS adalah: A. Presiden mengesahkan pemilihan ketua dan wakil ketua DPR. B. Mengeluarkan peraturan darurat, undang-undang darurat dalam keadaan mendesak. C. Presiden memiliki hak politik untuk tidak diganggu-gugat. D. Presiden menyatakan keadaan bahaya. E. Presiden memberikan garasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Untuk menemukan jawabannya, teman-teman bisa baca pasal 69 ayat 1 dan pasal 118 ayat 1 Konstitusi RIS, yaitu menyatakan bahwa Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Kemudian soal yang ketiga. Robert merupakan orang asing yang baru saja secara resmi menjadi warga negara Indonesia. Robert tetap menganut agama dari negara asalnya, meskipun negara Indonesia mayoritas beragama Islam.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan itu. Hal tersebut terdapat pada pasal A. Pasal 27, B. Pasal 28, C. Pasal 29, D. Pasal 30, E. Pasal 30A. Jawaban yang benar adalah yang C. Pasal 29. Kita lihat bunyinya pasal 29, yang ayat 1-nya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2-nya Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya soal yang ketiga. 3 tahun yang lalu, Robi mendirikan sebuah perusahaan dan kini perusahaannya sudah berkembang. Belakangan ini perusahaan tersebut meresahkan masyarakat sekitar karena limbah pabrik yang mengganggu lingkungan sekitar. Masyarakat telah menyampaikan hal tersebut kepada Robi, namun Robi tidak melakukan tindakan apa-apa terkait hal tersebut. Sikap Robi sebagai pemilik perusahaan tersebut telah melanggar sila yang dilambangkan dengan A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, E. Padi dan kapas. Jawaban yang benar adalah yang E. Padi dan kapas. Ini adalah lambang dari sila kelima. Untuk lebih jelasnya kita lihat butir-butir dari pengamalan sila kelima berikut. Kita lihat pada butir ke-8. Di sini tertulis tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, ini tadi sesuai dengan kasus pada soal yang tadi bahwa Robi ini memiliki perusahaan dan limbahnya merugikan kepentingan umum seperti itu ya teman-teman. Jadi ini melanggar sila ke-5 yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Soal selanjutnya, Undang-Undang 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang 1945 pada amandemen pertama terdapat pada beberapa pasal di bawah ini. A. 357, B. 2612, C. 91113, D. 272829, E. 579. Kita lihat pembahasannya. Amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasilnya ada 9 pasal, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21 yang diamandemen. Pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Untuk isi pasal yang diamandemen teman-teman bisa baca sendiri. Dan jadi jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman, 5, 7, 9. Soal selanjutnya. Rangga merupakan seorang diaspora di luar negeri. Suatu waktu dia melakukan perjalanan ke Indonesia dan singgah di kampung halamannya. Saat ini dia melihat masyarakat di kampungnya masih memiliki ekonomi yang rendah, sementara sumber daya alam yang tersedia cukup banyak, tetapi belum dikelola dengan baik. Rangga memutuskan untuk mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat di kampungnya. Sikap Rangga tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila ke A1, B2, C3, D4, C5. Kalau kita lihat sikap Rangga yang suka menolong orang lain ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-5 ya teman-teman. Yaitu butir ke-5, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ada 3 lembaga utama negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu dari lembaga legislatif tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas dan wewenang berikut ini kecuali A. Mengesahkan rancangan undang-undang, B. Mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas dan ditetapkan, C. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, E. Membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Jawaban yang benar adalah yang E. Membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ini adalah tugas dan wewenang dari presiden, bukan DPR ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari referensi soal untuk SKD hari berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.